Oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya sang pengejar mimpi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu halangan apapun, tanpa suatu beban apapun, tanpa suatu penyakit apapun, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah aktivitas kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabatku, untuk kali ini seperti biasa kita mau mancing lagi. Namun sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada kesempatan ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam video ini, dan juga berselawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita terkumpul di padang mahsyar terakui sebagai umatnya, diberikan syafaat dan pertolongan beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke sahabatku, untuk kali ini kita akan coba mancing lagi ya sahabatku. Kita menjaring ikan sudah selesai ya, karena sudah rawangnya sudah kering, dan sekarang kita mau mancing sahabatku. Siapa tahu kita berhasil hari ini sahabatku. Oke sahabatku, untuk mengikuti kelanjutan video ini silahkan ikuti terus video ini maksudnya. Oke sahabatku, mudah-mudahan doakan kami supaya berhasil hari ini dan agar video ini semakin seru sahabatku. Oke lanjut. Pancing sudah kita pasang sahabatku, kita tunggu sahabatku sampai strik. Oke lanjut. Aduh, sudah lebih dari 10 menit sahabat. Waduh, nyangkut lagi. Kita pindah sahabatku. Di sini sepertinya kurang beruntung ya, kita pindah ke depan. Oke sahabatku, kita sudah pasang pancing di sini ya sahabat. Siapa tahu berhasil, kita tunggu dulu sahabat. Seperti biasa kita akan mengkaji ayat-ayat dalam Al-Qur'an sahabat. Di sini kita sering mancing di sini, tapi waktu itu masih surut ya sahabat. Sekarang udah agak dalam ya. Siapa tahu berhasil ya sahabat ya. Kita tunggu sahabat. Oke bro, kita ngopi dulu bro. Sambil nunggu mas bro, kita ngopi dulu dan kita rokok bro. Oke bro, kita ngerokok dulu ya mas bro. Sudah mulai ada yang narik-narik ya sahabat ya. Kita tunggu dulu. Oke sahabatku, seperti biasa kita akan mengkaji lagi ayat-ayat dalam Al-Quran sambil kita menunggu pancing kita ditarik ikan, dimakan ikan ya sahabatku. Insya Allah kita strik nanti. Untuk kali ini kita akan coba mengkaji surah Al-Ma'un ya sahabat. Surah Al-Ma'un bermakna barang-barang yang berguna ya sahabatku. Surah Al-Ma'un ini surah ke-107, sebanyak 7 ayat ya sahabatku. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat nantinya. Kita simak ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat-sahabatku semua, itulah tadi bunyi dari surah Al-Ma'un, surah ke-107, sebanyak 7 ayat ya sahabatku. Di dalam surah ini Allah memberikan penjelasan kepada kita, yaitu memberikan petunjuk kepada kita, yaitu ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama. Apa kata Allah di dalam ayat pertama? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Dan tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama?
Nah, orang yang mendustakan agama ini Allah jelaskan, yaitu di dalam 6 ayat terakhir, yaitu dari ayat pertama ini. Yang pertama adalah kata Allah, fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah banyak ya pengertian dari menghardik: membentak, menyia-nyiakan anak yatim, menelantarkan anak yatim. Na'udzubillah. Awas, ini bagian dari orang yang mendustakan agama. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk memperhatikan anak yatim, dimana selain dari kita yaitu menelantarkan anak yatim, bagian dari orang yang mendustakan agama. Membentak anak yatim, bagian dari orang yang mendustakan agama. Juga Rasul memberikan yaitu gambaran kepada kita bahwa hadiah, yaitu orang yang memelihara anak yatim, subhanallah, dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, itu yang bersumber dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Kata Rasul, saya dan orang yang memelihara anak yatim surganya sama seperti dua jari, tidak terpisahkan. Maknanya adalah satu tingkat surganya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti kita dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain dari dosa besar, dan ketika kita memelihara anak yatim, yaitu mengurus anak yatim, memuliakan anak yatim, memperhatikan anak yatim, maka itulah hadiah yang akan Allah berikan kepada kepada kita yang memelihara anak yatim. Akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam jannah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat kedua, di dalam ayat yang ketiga, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, kata Allah, ayat yang ketiga. Dan orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Kita yang tidak berempati ataupun simpati kepada orang miskin, mau makan atau tidak mau mengeluarkan sebagian dari harta kita, tidak mau bersedekah kita, tidak mau memperhatikan mereka. Kata Haji Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Na'udzubillah. Yang kaya kenyang, yang miskin kelaparan. Na'udzubillah. Itu bagian dari orang yang mendustakan agama, tidak mau memberi makan orang miskin. Berhati-hati kawan, itu adalah ciri dari orang yang mendustakan agama. Ayo kita perhatikan saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita. Jangan sampai kita dalam keadaan perut kenyang, tidur dalam keadaan perut kenyang, sementara saudara, kerabat, tetangga kita ada yang kelaparan. Na'udzubillah. Bagian dari orang yang mendustakan agama. Hati-hati kawan. Itu dalam ayat yang ketiga. Pancing kita ditarik sahabatku. Aduh, nyangkut ternyata. Kampret. Astagfirullahaladzim, nyangkut. Nyangkut. Oke sahabatku, sudah kita pasang lagi, kita lanjut lagi ya sahabat. Tadi nyangkut, alhamdulillah sudah lepas dan kita pasang lagi. Kita belum setrik ya sahabat. Mudah-mudahan tidak boncos hari ini ya sahabat ya. Oke sahabatku, kita lanjut. Kalau tadi surah yang ayat yang ketiga ya sahabat, kita lanjut ke ayat yang keempat. Fawailul lil musallin.
celakalah orang-orang yang sholat. Celakalah orang-orang yang sholat, disambung dengan ayat yaitu yang kelima, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kata Allah, celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, bayangkan sahabatku, orang yang sholat saja bisa celaka. Na'udzubillah. Nanti akan di ayat yang ke-6 kalau tidak salah. Situ ada yang menyebutkan riya ya sahabat. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan tujuan agar dipuji, agar dibanggakan, agar disanjung bahwa kitalah orang yang paling kuat ibadahnya, orang yang paling yaitu banyak amalnya, na'udzubillah, mengharapkan agar dipandang orang, maka ini adalah bagian dari riya sahabatku. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam sholatnya ini, lalai dalam sholatnya ini, sebagian dari ahli tafsirul Quran itu mengatakan bahwa ada juga orang yang melalaikan sholatnya. Melalaikan sholatnya. Maksudnya melalaikan sholatnya, sudah sampai waktunya ditunda, nanti saja. Sampai mendekati waktu, misalnya zuhur, asar misalnya kan. Asar, kalau sekarang jam 3:30 lah minimal ya. Jadi ketika sampai pada waktunya kita tidak menjalankannya, kita lewatkan, nanti saja. Terus berlanjut sampai hampir sholat maghrib baru kita jalankan. Itu bagian dari melalaikan sholat, mengulur-ulur waktu sholat. Na'udzubillah. Dan ada juga tafsirul Quran yang lain mengatakan bahwa yaitu lalai dalam sholatnya, maksudnya di dalam sholatnya. Tanpa kehusuan di dalam sholatnya. Ya sahabatku. Maka dari itu, ayo kita berhati-hati di dalam sholat ini. Jangankan kita meninggalkannya, na'udzubillah, kita melalaikannya saja, mengulur-ulur waktunya saja, na'udzubillah. Inilah gambarannya. Ayo sahabatku, kita berhati-hati dalam hal ini, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari yaitu orang-orang yang mendustakan agama, agar kita terhindar dari ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ayat yang ke-6 yaitu allazina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya, sahabatku. Awas, riya di sini banyak sekali. Riya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam sholatnya, bersedekahnya, infak. Ya sahabatku. Zakat dengan tujuan agar dipuji, dipandang oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati sahabatku. Niatkanlah melakukan sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti tidak perlu di tengah orang-orang banyak. Tidak masalah kita melakukan kebaikan itu dilihat orang. Bukan berarti tidak boleh dilihat orang. Silahkan dilihat orang.
Niatkanlah dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang yang melihat kita melakukan kebaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai terniat di dalam hati kita, yaitu kita melakukan hal itu, yaitu agar dipuji oleh manusia. Awas, gelar di dunia tidak akan dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah nanti. Ditarik-tarik lagi kawan, kita tunggu, siapa tahu baung kawan. Maka dari itu kawan, ayo kita bersama-sama memperhatikan hal ini. Riya. Wa yamna'unal ma'un dalam ayat yang ke-7. Dan orang-orang yang tidak mau memberikan bantuan. Bantuan dalam hal ini banyak sekali sahabatku pengertiannya. Di dalam hadis-hadis juga banyak sekali disebutkan bahwa memberikan bantuan ini apapun bentuknya, apapun yang kita punya. Misalkan ada saudara kita meminjam sesuatu kepada kita, misalnya kita ada, ini sebagian dari tafsirul Quran para ahli tafsir ya sahabatku, mengatakan bahwa ketika kita memiliki, kita contoh kecil saja, memiliki palu ya misalnya, tukul besi kalau kami ya, dan ada orang meminjam ini dan tidak kita berikan, tidak kita pinjami. Ember misalnya, mau ambil air misalnya kan, dan mereka meminjam kepada kita, tapi tidak kita pinjami. Awas kawan, hati-hati. Ini kita ambil dari hal yang paling kecil saja. Tapi inilah gambaran dari Rasulullah SAW. Hati-hati. Kecil sekali, tapi nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kita dari ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ayo. Kadang-kadang ini malahan kadang-kadang ada yang datang ke kita pinjam duit buat anak berobat. Kadang-kadang anaknya sudah terlihat sekarat ataupun sakitnya luar biasa, demam, pinjam duit, tidak kita pinjami. Na'udzubillah. Di mana ya sahabatku hati nurani kita? Padahal harta yang kita dapat itu atas izin Allah kawan. Harta yang kita dapat itu atas kesehatan, umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Toh kita tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain, kita mendapatkan uang atas izin Allah karena kesehatan tadi. Diberikan fisik yang cukup, ada kaki dan tangan. Tidak kita syukuri dengan cara memberikan bantuan kepada orang lain. Na'udzubillah. Awas kawan, ini bagian dari orang yang mendustakan agama. Ayo kita jaga diri kita, jangan sampai terpeleset. Bukan terpeleset jatuh ya kawan, jatuh ke sungai bukan. Kalau jatuh ke sini kecil kawan. Kalau misal saya jatuh ke sungai, itu kecil sekali. Saya masih bisa berenang, bangkit lagi. Tapi jika kita jatuh itu kepada jadi orang yang mendustakan agama, na'udzubillah. Kecelakaan itu tidak cuma di dunia. Wafat kita, maka selamanya akan celaka. Na'udzubillah. Ayo kita selamatkan diri kita dari mendustakan agama. Oke kawan, mohon maaf. Mungkin itu saja kita mengkaji dalam surah Al-Ma'un ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, ada kesalahan dalam penyampaian saya. Bukan berarti sok suci, bukan merasa lebih baik daripada orang lain, bukan lebih tahu daripada sahabat. Na'udzubillah, tidak ada niat seperti itu. Yang pasti Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa ayo kita terus berbagi kebaikan. Banyak di video sebelumnya, berdakwah adalah merupakan perintah Allah. Tapi kalau saya mah bukan dakwah, hanya sharing saja,
ya, menyampaikan sesuatu yang saya tahu ya sahabat, yang tidak tahu ya tidak bisa ya sahabat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk diri saya dan kita semua, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pancing kita belum setrik kawan, baru ditarik-tariknya saja. Jangan-jangan boncos hari ini ya Allah. Mudah-mudahan meskipun hari ini yaitu boncos, besok tidak ya kawan ya, tapi jangan boncos ya pasti ya. Harapan kita ya. Oke bro, kita lanjut. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ujung-ujungnya masih setrik juga kawan. Alhamdulillah tidak boncos, lumayan. Kita bawa pulang. Oke bro, kita sudah setrik sekali. Kita pasang lagi, kita tunggu lagi mas bro. Lanjut. Oke bro, brother, sahabatku semua dimanapun anda berada. Mungkin itu saja video kami kali ini ya sahabat. Kita mancing hanya strik satu kali. Tetap alhamdulillah ya sahabat ya. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu, hanya itu rezeki hari ini ya, insya Allah besok itu akan lebih daripada hari ini ya sahabatku. Buat sahabatku, buat sahabat-sahabatku yang sudah mensupport channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat sahabatku yang belum mensupport channel ini, silahkan support channel ini dengan cara like, subscribe, komentar, tekan tombol lonceng agar memberikan semangat bagi kami untuk mengupload video-video yang terbaru. Oke sahabatku, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.